Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya. Keterbatasan guru pemegang sabuk hitam menjadi penghambat perkembangan Karate-do Gojukai di Kepulauan Riau. Seprovinsi Kepulauan Riau baru terdapat 8 pemegang sabuk tersebut. 7 diantaranya di Batam dan 1 di Karimun. Tidak boleh. Meskipun peminat Karate-do Gojukai di Kepulauan Riau terbilang banyak, namun jumlah perguruan Gojukai di Kepulauan Riau relatif sedikit. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan guru. Untuk pemegang bersabuk hitam seprovinsi Kepulauan Riau baru ada 8, yakni 7 di Kota Batam dan 1 di Kabupaten Karimun. Sehingga perkembangan perguruan Gojukai di Kepri terbilang lambat. Saat ini perguruan Gojukai di Kepri baru ada di Kota Batam dan di Kabupaten Karimun. Dan khusus untuk Kabupaten Karimun, perguruan Gojukai sudah mempunyai perkembangan yang cukup baik. Itu terlihat dari banyaknya murid dan kenaikan sabuk yang sering dilakukan. Karate Gojukai sendiri di Kepri ini bagaimana Pak? Karate Gojukai Indonesia di Provinsi Kepri sebenarnya sudah cikal bakalnya sebenarnya dari dulu ada Sensei Nirwan namanya. Itu tahun 2006 sampai 2009. Mulai ada di Kepri dari tahun 2006 ya. Saya sendiri sebenarnya 93 sudah ada di Batam, cuma dulu nggak sempat terbentuk kepengurusan. Nah ketika Sensei Nirwan namanya, kita aktif sampai berdirinya di Forki juga aktif di Sensei Nirwan dulu. Forki Kepri, Kota Batam ya, Prensi Kota Batam. Terus habis itu beliau meninggal dunia ya. Meninggal dunia, dia dari Gojukai Medan. Aktif kembali itu tahun 2011. Gojukai di Provinsi Kepulauan Riau mulai aktif sejak tahun 2006. Namun Gojukai di Kepulauan Riau sempat mengalami kevakuman. Memasuki tahun 2011, Gojukai Kepri mulai hidup kembali hingga kini. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Untuk kesekian kalinya, perguruan Karate-do Gojukai Indonesia cabang Karimun melakukan kenaikan sabuk kepada anak didiknya. Untuk kenaikan sabuk akhir tahun 2014 ini, sedikitnya ada sekitar 150-an Karate-do yang mengikuti ujian kenaikan sabuk atau Q. Bertempat di Dojo Gojukai Persatuan Keluarga Sumatera Barat Tanjung Balai Karimun, sebanyak 150-an karateka Gojukai Indonesia cabang Karimun mengikuti ujian kenaikan sabuk atau Q. Dalam kenaikan sabuk kali ini, para karateka ini diuji langsung oleh senpai atau guru besar dari Provinsi Kepulauan Riau, yang juga Ketua Dewan Guru Gojukai Komda Provinsi Kepri Senpai Wedi P. Harahap dan Komda Gojukai Kepri Salwan Nasution. Senpai Gojukai Kabupaten Karimun Tantam mengatakan, kenaikan sabuk kali ini merupakan yang kesekian kalinya, di mana untuk kenaikan sabuk akhir tahun 2014 ini, sedikitnya ada 150-an orang yang terdiri dari sabuk putih, kuning, hijau, dan coklat. Senpai Tamtam berharap ke depan pemerintah daerah dapat lebih peduli terhadap perguruan yang ada di Kabupaten Karimun. Selain mengarahkan kepada hal-hal positif, Gojukai juga mencetak atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama Karimun ke depannya. Ada rinciannya Bang berapa? Untuk sabuk putih kurang lebih 60 peserta, untuk sabuk kuningnya kurang lebih 30 peserta. Di antaranya 15 itu dari sabuk hijau dan biru. Sekitar untuk ujian untuk saat ini kita sudah masuk tahun ketiga, itu sudah hampir ujian yang ke-6 kali. Dan itu perkembangannya untuk di Karimun ini seperti apa? Untuk perkembangannya sangat luar biasa ya, antusiasnya. Kita pun sudah hampir di beberapa tempat, sudah ada 4 tempat Gojukai yang ada di Karimun. Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi Forki Kabupaten Karimun Ahmad Muda mengatakan atas nama Ketua Forki Kabupaten Karimun, pihaknya menyambut baik kenaikan sabuk yang dilakukan perguruan Karate-do Gojukai Karimun ini. Karena dari sekian banyak perguruan karate di Kabupaten Karimun, hanya perguruan Gojukai yang paling aktif. Ia berharap anak-anak karate ini dapat meningkatkan prestasi mereka, serta dapat menjadikan bela diri sebagai tempat untuk meraih prestasi. Masalah support dari ketua sekarang ini cukup besar ya, karena dari pendanaan maupun hal-hal lain.
Jadi beliau berharap atlet-atlet yang dari perguruan-perguruan ini harus lebih giat lah berlatih. Nah, itu kan. Mungkin itu Bang, untuk yang bergabung dalam Porki sendiri ada berapa perguruan, Bang? Kebetulan anggota Forti kalau di nasional sendiri itu ada 25 perguruan. Nah di Karimun sendiri nih sekarang kita nih anggota Forti itu perguruannya ada 11 perguruan yang aktif. Aktif semua tuh, Bang? Ia menambahkan saat ini pemerintah daerah melalui Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun telah menganggarkan pembinaan terhadap atlet karate dengan menyediakan pusat pendidikan latihan belajar. Untuk se-Kabupaten Karimun ada 11 perguruan yang tergabung dalam Porki dengan rincian 8 perguruan berada di Pulau Karimun, 2 perguruan berada di Kundur, dan 1 perguruan lainnya berada di Moro. Chandra Wijaya Ferdino untuk Lintas Karimun. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sebanyak 14 grup paduan suara dari berbagai organisasi wanita yang tergabung dalam gabungan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Karimun mengikuti lomba paduan suara. Lomba yang dibuka oleh Wakil Bupati Karimun Aun Nur Rafiq ini merupakan bagian dari peringatan Hari Ibu. Dalam peringatan Hari Ibu ke-86, sebanyak 14 grup paduan suara dari beberapa organisasi yang ada di Kabupaten Karimun mengikuti lomba paduan suara yang digelar oleh Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Karimun. Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Karimun Aun Nur Rafiq ini dilaksanakan di Gedung Nilam Sari, Kantor Bupati, Jalan Poros. Wakil Bupati Karimun Aun Nur Rafiq mengatakan kegiatan tersebut dapat mempererat jalinan silaturahmi, kebersamaan dan kekompakan antar organisasi wanita yang ada di Kabupaten Karimun. Yang rangka Hari Ibu yang ke-86 insya Allah pada tanggal 22 Desember yang akan datang akan kita peringati. Tentunya dari kegiatan dilaksanakan oleh GOW ini tidak semata-mata mencari siapa yang terbaik, siapa yang paling hebat, siapa paling cantik, siapa pakaian yang paling seragam, siapa paling wah pakaian, bukan itu tujuan, tetapi adalah memupuk rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, silaturahim di antara kita. Saya yakin ibu-ibu 2 minggu, 3 minggu atau sebulan latihan, ibu ada. Sementara itu, Ketua Panitia Mitra Yanti mengatakan dalam lomba paduan suara dalam rangka memeriahkan Hari Ibu ke-86 tahun ini, ada 2 lagu yang wajib dibawakan oleh para peserta. Lomba ini ada 14 grup peserta yang terdiri dari satu grup sebanyak 13 orang. Ada lagu wajib yang kita bawakan, Bu? Semuanya lagu wajib aja, lagu himne Hari Ibu dan Mas Hari Ibu. Yang 2 saja. Bu, para peserta ini berasal dari mana aja mereka nih? Dari seluruh organisasi wanita yang ada di Karimun. Jadi yang bisa ikutnya adalah organisasi wanita yang tergabung dalam. Dengan sistem penilaian berupa harmonisasi dan kekompakan yang nilainya langsung oleh Dewan Juri. Lomba ini memperebutkan uang pembinaan jutaan rupiah. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pemirsa, semarak tahun baru di Karimun sudah mulai terasa. Di beberapa ruas jalan yang ramai dilalui warga, mulai terlihat pedagang trompet. Jumlah pedagang dipastikan bertambah menjelang pergantian tahun baru nanti. Sepekan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pedagang musiman trompet sudah mulai menjajakan dagangan mereka di Karimun. Mereka menjajakan dagangannya di beberapa titik yang padat dilalui warga, seperti di Pasar Puan Maimun Kolong. Di tempat ini, para pedagang trompet menjual dagangannya dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp7.000 hingga Rp20.000 per piece-nya. Besar kecil harga tergantung dari bentuk dan ukuran trompet tersebut. Salah seorang pedagang trompet, Maralin, mengatakan, sudah 4 hari ini ia berjualan, namun saat ini pembelinya masih belum ramai karena pembeli trompet tersebut diperkirakan akan ramai pada saat tahun baru nanti. Itu 7.000 yang mana tuh? Yang di sini? Bikinan sendiri, Bang? Oh, beli juga ya? Dari mana nih? Dari Orari. Oh, orang bikin di Orari, abang yang jualin. Jenis apa aja yang kita jual, Bang? Jenis trompet apa aja yang kita jual? Jenis naga apa, jenis apa aja? Harga
harganya mulai dari berapa tadi? 7.000 sampai berapa harganya? Sampai 20 bang. Sampai 20 nih. Bang, diperkirakan ramai pembelinya pada saat kapan nih? Ramai pembelinya? Tahun baru ya? Tahun baru ya. Sejak kapan penjualan bang? Dalam penjualan? Minggu. Udah seminggu ya. Gimana penjualannya? Ada banyak pembelinya? Ada bang. Masih sepi ya? Oke. Siapa nama bang? Mendekati pergantian tahun baru, dipastikan pedagang trompet akan semakin menjamur seperti tahun-tahun yang telah lewat. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Setelah sempat vakum, pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Perwakilan Karimun menggelar konferensi ketiga untuk memilih calon ketua. Sandi Pramosinto, reporter Batam Pos, kembali terpilih menjadi ketua untuk periode 2014-2017. Program kerja PWI Karimun periode 2014 bertempat di ruang pertemuan Hotel Holiday Karimun, PWI Karimun menggelar konfercap ketiga untuk pemilihan struktur kepengurusan baru. Konferensi ini dibuka langsung oleh Bupati Karimun Haji Nurdin Basirun dan disaksikan oleh sejumlah jurnalis yang bertugas di Karimun. Sementara itu dari perwakilan PWI Kepri juga hadir Saiban selaku Sekretaris PWI Kepri dan Richard Nainggolan selaku Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Kepri. Bupati Karimun Haji Nurdin Basirun dalam sambutannya mengapresiasi peran pers di Karimun dalam membantu pembangunan dan publikasi Kabupaten Karimun melalui media cetak maupun elektronik. Dalam pembangunan di Kabupaten Karimun oleh media, mereka baca dan pusing ketahui bahwa ini pembangunan ini dilakukan. Jadi forum yang berbeda ini secara resmi Pak Nainggolan, saya baik atas nama pribadi, atas nama pemerintah, masyarakat mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sudah sangat besar memberi kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Karimun yang mencintai. Nah, mudah-mudahan juga dengan konferensi ini tentunya yang selama ini telah memberikan dukungan cukup bagus, dan kita tingkatkan lagi. Kita pentingnya pemahaman pembangunan melalui media, dan ini juga bagaimana ke depan kita menjadi betul-betul masyarakat itu mempunyai tanggung jawab bersama dalam khusus pembangunan. Apakah media, elektronik, kereta. Dalam konfercap ini terdapat 3 anggota yang berhak mencalonkan diri sebagai kandidat. Setelah melalui tahap pemilihan, Sandi Pramosinto kembali terpilih untuk menjadi Ketua PWI Kepri Perwakilan Karimun periode 2014-2017. Adapun program kerja PWI Karimun ke depan diantaranya memperkuat peran PWI di Karimun. Suharmita untuk Lintas Karimun. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Karimun untuk hari ini. Mewakili segenap kru dan kerabat kerja yang bertugas, saya Tian Bastian pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih banyak, sampai berjumpa kembali di minggu depan.